Hai, jumpa lagi sama Om Yahya di channel Oh Gitu Doang. Kali ini Om mau menampilkan review terhadap Poco F3. Nah, kok baru sekarang reviewnya? Ya, nggak apa-apa sih ya. Kan bisa jadi Om memberikan sudut pandang berbeda daripada review-review yang sudah pernah ada sebelumnya. Kalau kamu belum subscribe ke channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan juga tombol lonceng supaya jika ada video-video baru dari channel Oh Gitu Doang, kamu akan mendapatkan notifikasi. Oke, yuk sekarang mari kita lihat seperti apa review Poco F3. Nah, ini dia Poco F3. Oke, Poco memiliki moto semua yang Anda butuhkan. Artinya, smartphone ini didesain dengan spesifikasi yang tidak kurang, tidak lebih. Ya, semua ini yang Anda butuhkan dalam sebuah smartphone. Makanya harga Poco F3 itu bisa kompetitif ya dibandingkan dengan smartphone flagship lainnya. Bahkan harganya itu cenderung menabrak kelas mid-range sebenarnya. Padahal prosesornya boleh dibilang merupakan prosesor yang biasa digunakan di kelas flagship. Oke, memang unik ini Poco ini eh, harga mid-range, tetapi kita mendapatkan smartphone seperti smartphone flagship. Nah, seperti kebanyakan smartphone keluaran sekarang, pembeda atau ciri khas dari smartphone itu lebih banyak ditonjolkan di bagian belakang. Sementara bagian depan, jika dalam keadaan off seperti ini, boleh dibilang nyaris tak bisa dibedakan satu dengan yang lain. Nah, bahasa desain Poco ini memiliki konsep yang sama dengan bahasa desain Xiaomi. Paling nampak terlihat pada penempatan kamera belakang. Jadi diletakkan pada satu area yang menonjol seperti ini. Kalau kita lihat begini terlihat menonjol ya. Oke. Lalu ada semacam dua level gitu ya. Ini level satu yang bagian terluar, lalu level 2 yang bagian hitam ini. Dan salah satu kameranya didesain dengan lebih menonjol daripada yang lain. Misalnya ada aksen lingkaran seperti ini. Nah, itu konsep bahasa desain Xiaomi dan Poco itu seperti itu. Makanya smartphone-smartphone Xiaomi dan Poco itu memiliki kemiripan di desain kamera belakang seperti ini. Desain yang lain standar saja, tombol volume, tombol power, lalu di bagian bawah ada port USB dan speaker. Speakernya stereo, di bagian atas juga ada. Kemudian SIM tray terletak di bagian bawah dengan model berhadap-hadapan. Jadi ketika dibuka, SIM 1 dan SIM 2-nya itu letaknya saling berhadapan gitu ya. Ini sayangnya tidak ada jack 3,5 mm untuk audio, tetapi pada paket bawaannya ada konverter dari USB Type-C ke jack 3,5. Jadi kalau kamu ingin mendengarkan musik menggunakan earphone, kamu bisa menggunakan konverter itu. Atau gunakan saja earphone wireless karena koneksinya menggunakan Bluetooth. Sensor sidik jari diletakkan pada bagian tombol power. Nah, ini mempengaruhi cara kita memegang smartphone ya. Saya biasa memegang smartphone dengan cara seperti ini. Nah, itu jari saya mudah sekali memencet tombol power. Ya, tidak harus sampai memencet ya, minimal memegang gitu. Nah, ini serba salah sih. Kalau jari yang ini saya rekam pada sensor sidik jarinya, dia akan mudah membuka smartphone ya. Lock screen-nya kebuka ketika saya memegang dengan cara seperti ini. Tapi kalau tidak direkam, sensor akan menganggap ini salah gitu. Tidak ada jari yang direkam pada sensor itu. Nah, smartphone-nya getar-getar gitu. Jadi serba salah. Makanya kalau
memegang smartphone Poco ini dia harus kita harus cenderung memegangnya agak ke bawah gini supaya tombol powernya tidak tersentuh. Ya, tetapi ini sifatnya personal ya. Tiap orang berbeda-beda. Cara saya memegang smartphone mungkin beda dengan cara kamu memegang smartphone, berbeda dengan cara dia memegang smartphone, sehingga ya sifatnya personal. Hanya saya ceritakan di sini supaya kalau ada yang cara memegang smartphone-nya sama seperti saya, ya silahkan ditentukan jari mana yang akan direkam pada sensor sidik jarinya. Oke, sekarang kita beralih ke layarnya. Layarnya menggunakan teknologi AMOLED, makanya dia memiliki fitur Always On Display, seperti terlihat di sini ya. Nah, ini dia tampilannya menggunakan MIUI 12. Jika kamu sudah terbiasa menggunakan Xiaomi atau Poco sebelumnya, tampilan MIUI ini menyenangkan karena ya ukuran ikonnya besar-besar begitu ya. Jadi jelas gitu, mantap itu rasanya. Khususnya untuk orang-orang yang seumuran saya ini pasti seneng ya. Ya, tapi itu selera sih ya. Untungnya tersedia juga cara untuk mengatur agar ukuran ikon-ikonnya ini bisa diperkecil. Nah, bukan cuma ukuran ikonnya yang mantap besar-besar gitu, tetapi ketika kita buka aplikasi juga terlihat mantap, huruf-hurufnya terlihat jelas ya. Lalu untuk menonton video juga mantap, apalagi jika kamu nonton dengan orientasi landscape seperti ini, stereonya akan nampak nyata ya. Tadi saya sudah sebutkan bahwa ada dua speaker, kiri dan kanan. Nah, itu sifatnya stereo, sehingga kalau kamu nonton dengan posisi seperti ini, stereonya terdengar mantap. Nah, sayangnya ada satu kekurangannya kalau menurut saya, yaitu adanya iklan. Jadi, saat kita membuka aplikasi-aplikasi tertentu, khususnya aplikasi-aplikasi bawaan Poco ini, maka akan muncul iklan. Misalnya kita buka file manager. Ya, ini kebetulan pas tidak muncul ya, tetapi sesekali akan muncul iklan. Ya, mungkin bisa dimaklumi karena adanya iklan itu membuat harganya menjadi lebih kompetitif lagi. Ya, kita maklumi aja lah. Kita kan bisa mendapatkan smartphone yang keren dengan harga yang relatif murah. Kalau sesekali muncul iklan, ya it's okay lah. Poco F3 ini dilengkapi dengan baterai sebesar 4250 mAh. Maaf Om Ralat, baterainya itu 4520 mAh yang benar. Dan itu cukup untuk memberi daya selama seharian. Kalau penggunaan kita santai ya, misalnya lebih sering browsing, lebih sering chatting, lebih sering nonton video mungkin. Nah itu satu hari cukup, bahkan mungkin bisa 2 hari. 2 hari itu misalnya Senin pagi full 100%, nanti Rabu sore atau Rabu malam gitu, baru dia minta diisi ulang lagi. Tapi kalau penggunaannya berat, dalam arti sering dipakai untuk bermain game, sering digunakan untuk foto atau video, ya pasti akan lebih boros. Untungnya Poco F3 ini dilengkapi dengan charger 33 watt. Jadi kalau kamu kehabisan daya, isi ulangnya nggak memakan waktu lama. Om pernah tes ketika dayanya tersisa sekitar 20%, maka waktu yang dibutuhkan untuk mengisi ulang Poco F3 ini hingga penuh 100% itu kurang lebih cuma 1 jam aja. Jadi cepat ya, karena sudah menggunakan charger 33 watt dan support quick charge. Oke, kamu tidak perlu menunggu waktu lama untuk mengisi ulangnya hingga penuh. Kalaupun misalnya kepepet banget nggak sampai penuh, nggak masalah, toh tetap cepat juga gitu.
Artinya mungkin dalam waktu ya misalnya 15 menit atau setengah jam kamu sudah mendapatkan persentase yang cukup banyak yang bisa kamu gunakan untuk beraktivitas. Nah, soal kamera, saya bukan seorang fotografer, jadi sebenarnya saya tuh kurang paham menilai kamera ya. Tapi jujur saja menurut saya kameranya cukup bagus. Detailnya cukup bisa ditangkap ya kalau kita memotret objek tertentu seperti bunga begitu. Objek detailnya cukup bisa ditangkap, lalu warnanya juga nggak terlalu beda jauh dengan aslinya. Kemudian ini dilengkapi dengan lensa makro juga. Dan potret makronya lumayan loh, cukup bagus ini. Kamu bisa lihat di Instagram Om atau di Twitter Om ya. Om sering menampilkan hasil foto dari smartphone yang Om review di sana. Silahkan follow kalau belum follow. Tapi akan saya tampilkan juga beberapa hasil fotonya pada video ini. Yuk kalau kita mau lihat beberapa hasil fotonya. Bagaimana dengan performanya? Ya, untuk urusan performa harus ada benchmark yang bisa digunakan untuk menguji seberapa ampuh ya performanya. Dan secara umum pada suka dengan benchmark Antutu. Ya, walaupun sebenarnya saya nggak terlalu setuju ya dengan penggunaan Antutu, karena Antutu itu kan sebenarnya sudah diusir dari Google Play Store. Tapi karena masih banyak yang suka dengan Antutu, masih banyak yang menjadikannya acuan, saya akan tes dengan Antutu, dan inilah hasil skor Antutunya, 670.453. Mudah-mudahan terlihat. Dan memang ini uji benchmark dengan Antutu ini memang nggak bohong ya, karena performanya benar-benar bagus. Kalau kita menjalankan aplikasi itu cepat gitu, nggak nge-lag, lalu kita mengaktifkan beberapa aplikasi sekaligus juga berjalan dengan lancar. Bahkan misalnya nonton video sambil jawab WhatsApp gitu dengan model dual screen gitu, itu juga berjalan dengan lancar. Jadi memang benar-benar performanya oke. Oke, jadi Om akan menyimpulkan review ini. Poco F3 merupakan smartphone yang sangat layak untuk dibeli karena dengan harga mid-range kamu mendapatkan rasa flagship. Betul-betul kamu tidak bisa menuntut lebih dari smartphone ini karena semua sudah ada, ya. Jadi kalau kamu memiliki dana yang cukup untuk membeli smartphone mid-range, saya menyarankan belilah Poco F3 ini karena kamu akan mendapatkan smartphone dengan rasa flagship. Tampilannya juga cantik kan? Nih, warna birunya keren loh. Om suka banget warna biru yang ini. Nah, mungkin segitu dulu review kali ini. Jangan lupa ya, subscribe ke channel Om, aktifkan lonceng supaya kamu mendapatkan notifikasi apabila ada video-video yang baru. Sampai jumpa di video Om yang lain. Ciao. Oh gitu doang. Review.